Halo, halo. Kembali lagi ke dalam perjalanan. Di video kali ini saya akan mengajak kalian untuk menyusuri jalan JLS dari ujung Gunung Kidul di wilayah Parangtritis hingga nanti ke perbatasan Wonogiri. Nanti kita ulik ada apa aja di sana, terus tempat-tempat baru seperti apa gitu. Dan saat ini saya sedang berada di Parangtritis. Nah, ini dia lokasinya. Dan di depan sana nanti kita akan mulai menanjak dan perbatasan Bantul dengan Gunung Kidul ada di depan sana. Nah, ini dia perbatasan Bantul dengan Gunung Kidul. Nah, ini. Nah, dan mulai di sini kita akan nanjak sampai nanti kita akan masuk ke jalur lintas selatan atau JLS. Sekedar informasi saja, kalau untuk jalur JLS yang nyambung dari Bantul ke Wonogiri itu di sini ada kelok 18 atau nggak salah itu malah keloknya nambah jadi kelok 24 kalau nggak salah, 24 atau 23 saya lupa. Nah, untuk update-nya hingga Kamis tanggal 19 Februari 2026 jalannya Bambi. Untuk keloknya itu masih dalam tahap pembangunannya, dan nanti kita akan melewati ujung dari kelok 18 atau 23 atau 24 itulah nanti yang mengarah ke Wonogiri Pacitan. Kita cut dulu. Tidak jauh dari sini adalah ujung dari proyek kelok 18, 23 atau 24, nggak tahu yang benar yang mana. Dan sebentar lagi kita akan melewati ujung dari proyek itu yang berada di sisi Kabupaten Gunung Kidul, kalau nggak salah di depan sana. Dan di wilayah ini terkenal ya banyak seperti penginapan. Kalian tahu sendirilah. Penginapan yang ada di Kabupaten Gunung Kidul, Bantul, di sentra wisata kawasan Parangtritis. Nah, ini dia adalah ujung dari proyek JJLS Kelok 18 penghubung Kabupaten Bantul dengan Gunung Kidul. Oh, cukup terlihat ya. Untuk tahapan pengerjaannya sendiri sudah ada gravel. Mungkin di situ nanti akan lanjut ke proses pengaspalan karena memang kontur jalannya sudah rata ya, sudah di leveling juga dan tinggal di aspal. Nah, sampai di sini, nah di aspal yang lebih lebar ini kita memasuki JLS di bagian Kabupaten Gunung Kidul. Nah, mulai dari sini kita akan ulik terus nanti perjalanan dari sini sampai nanti ke perbatasan Jawa Tengah Wonogiri hingga nanti kita akan melewati seperti kompleks pantai-pantai di Baron dan sebagainya seperti itu ya. JLS di wilayah Panggang sendiri. Di sini JLS-nya itu masih berkelok-kelok mengikuti kontur gunung, dan kanan kiri juga masih banyak hutan ya, alas-alas seperti itu, masih banyak pohon rindang pokoknya. Ini nanti akan seperti ini kondisinya sampai JLS yang lebih baru lagi daripada yang sini. Mana ya-ya-nya? Untuk perjalanan kali ini saya tidak sendiri ya, biasanya kan sendiri ya. Sekarang ada temennya. Mana ya-ya-nya? Dan akhirnya kita sudah sampai di Kapanewon Panggang ya, termasuk pusatnya. Dan ini adalah satu-satunya lampu merah di ruas JLS Gunung Kidul. Dan kita saat ini sudah sampai di ruas JLS yang lebih baru, dan jalannya ini nanti akan condong lurus
sedikit bernaik turun ya, dan kelok-kelok gitu, karena memang karakteristik jalannya ini menggerus gunung seperti yang di kanan saya ini, yang sebelumnya gunung digerus jadi jalannya lebih lurus, lebih rata. Sebelum ada jalan ini kita nanti lewat seperti yang belok kiri ini nanti, dimana jalannya itu masih naik turun, belok-belok ya. Perjuangan untuk bisa sampai ke kawasan pantai di Gunung Kidul lah. Untuk yang sebelum jalan ini ada jalan jeles ini, dan ketika sudah sampai di ruas JLS yang ini, waktu tempuh jadi lebih efisien, dimana kita bisa berada di kecepatan yang konstan dan stabil. Sedangkan kalau yang di JLS yang sebelumnya itu tadi, karena memang jalannya naik turun, belok-belok ya, jadi memang harus ekstra waspada untuk menjaga kecepatan agar tidak terperosok ke jurang. Mana ya Oke, sebelum memasuki kawasan wisata Pantai Baron dan sekitarnya ya, kita akan melewati sebuah roundabout atau bundaran ya. Dan di sini saya akan melakukan ritual dulu untuk memasuki wilayah kawasan wisata tersebut. Itu dia, ritual sudah tercapai dan kita sudah halal untuk masuk ke wilayah kawasan wisata Pantai Baron dan kompleks sekitarnya. Dan saat ini kita sudah berada di ruas jalan lingkar kompleks wisata Baron, dan di sebelah kanan saya ini tadi sebelum masuk ke ruas jalan ini tuh ada percabangan, dimana kita kalau belok ke kanan itu nanti akan memasuki kawasan Baron, dan di sana kita akan membayar TPR. Dan di sini kita tidak perlu membayar TPR karena memang bukan tujuan kita ya untuk ke Pantai Baron dan sekitarnya. Nah, belok kanan ini juga nanti bisa juga untuk ke Baron dan sekitarnya, dan ada TPR-nya juga. Dan sebagai informasi saja, sebagai ruas yang baru ini memberikan dampak yang cukup signifikan ya untuk efisien perjalanan jarak tempuh dan waktu kalian, karena memang jalan ini difokuskan untuk kita yang hanya melewati kawasan pantai tersebut, yang mana sebelum adanya jalan JLS yang baru ini, lingkar yang baru ini itu kita mau nggak mau harus lewat yang di wilayah selatan sana. Dan walaupun kita nggak mau berkunjung di wisata itu, kita akan tetap ditariki TPR. Sudah kayak lewat jalan tol aja, kita hanya menyusuri jalannya tapi kita harus bayar. Belum lagi untuk kemacetan ketika high season ya, atau weekend atau libur panjang gitu, biasanya di sebelah selatan sana itu akan menumpuk kepadatan lalu lintas yang dipadati oleh wisatawan dari luar yang biasanya memakai bis-bis, biasanya mengular dari ujung TPR yang Baron itu sampai mana lah, pokoknya panjang banget. Dan dengan adanya JLS lingkar yang baru ini, ya perjalanan jadi lebih bisa dinikmati ya. Waktu tempuh juga lebih efisien dan tidak terlalu menguras tenaga. Dan jalannya sendiri lebih lebar, dan seperti yang kalian lihat ini jalannya cukup lurus ya. Sedikit ada kelok-kelokan dan naik turun mengikuti kontur gunung seperti itu. Jadi jalan JLS baru ini memang menawarkan pengalaman baru ya untuk Anda ketika melewati kawasan pantai Gunung Kidul. Nah, oke, di sini kita sudah sampai di ujung
wilayah kawasan wisata Kompleks Baron, dan di sana juga ada TPR. Dan mulai dari sini kita sudah masuk jalur ruas lintas selatan yang menuju langsung ke wilayah Wonogiri, tepatnya di Pracimantoro. Di sini nanti kita akan melewati berbagai pantai-pantai, jalur menuju pantai yang bisa menjadi alternatif buat kalian yang sudah bosan dengan pantai-pantai yang ada di Kompleks Baron. Nah, contohnya seperti pantai Wediombo. Itu di sana sunsetnya cukup bagus karena memang pantainya yang condong mengarah ke barat ya. Dan ada pantai Jungwok juga, walaupun saya belum pernah. Terus ada pantai apa biasanya tuh kayak sang marai nganu apa jenenge wong-wong itu kapok neng gunung gitu. Apa tuh aku lali juga aduh. Pantai apa ya? Pokoknya kalau dulu teman-temanku yang teman-teman kuliah yang dari luar Jogja itu pengen ngajak ke pantai di Gunung Kidul. Biasanya kita ajak ke salah satu pantai yang dimana jalannya itu zong ya, banyak lumpur, banyak batu-batuan gitu, jalan setapak, dan biasanya pantai itu membuat mereka kapok untuk berkunjung lagi ke Gunung Kidul. Video ini juga menjadi peringatan untuk Dinas Pariwisata di Gunung Kidul untuk memperbaiki akses jalur yang ada di pantai kalian. Ya itu entahlah itu ranah Dinas Pariwisata atau Dinas Perhub, nah silakan direnungkan. Pantai Ngitun. Nah, Pantai Ngitun. Nah, itu dia nama pantainya, Pantai Ngitun, yang biasa kita ajak teman-teman kita untuk berkunjung di pantai di Gunung Kidul, dan biasanya mereka kapok setelah mengunjungi pantai itu tadi. Ya karena memang jalannya itu kita dari JLS ini memasuki jalan desa ya, jalan desa-desa, terus nanti awal-awalnya masih bagus kayak cor semen dua arah gitu, setapak. Terus akhirnya nanti kita akan bertemu di jalanan yang berlumpur, dan akhirnya kita nanti ada di jalan yang kayak batu-batuan gamping gitulah, batu kapur. Dan di sana itu nanti gongnya itu ada di ketika dekat dengan pantai, dimana kita berada di pucuk perbukitan gitu ya, dan kita sudah bisa lihat pantainya itu di bawah, dan tentu saja jalannya itu sangat menukik. Bisa dikatakan 90 derajat. ya. Tapi jujur pantainya itu memang bagus lah. Kalau biasanya itu di sana itu sepi ya. Walaupun pantai Putih menghadapnya itu ke selatan, dan ombaknya juga cukup kecil. Jadi pantainya itu juga nggak langsung dalam ke laut gitu, tapi ada karang-karangnya gitu, dan karangnya itu cukup jauh. Dan pantainya itu diapit dua tebing kalau nggak salah. Di salah satu tebingnya itu ada masjidnya. Bagus itu. Cuman ya jalannya itu kalau dengar testimoni teman-teman itu udah kapok mereka mau ke gunung gitu. Dan kita lanjut perjalanan langsung menuju ke Purwantoro, Pracimantoro, Wonogiri, Jawa Tengah. Oke, barusan kita melewati persimpangan dimana kalau kita belok kiri itu nanti akan sampai ke pantai Wediombo dan pantai Jungwok. Nah, mulai dari sini ini adalah kali pertama saya menyusuri JLS, yang mana ini nanti akan langsung mengantarkan kita ke wilayah Pracimantoro, Wonogiri, Gunung Kidul, Jawa Tengah. Karena ini kali pertama saya akan mencoba untuk roll panjang ya, sepanjang jalan ini ketika sampai kita di perbatasan, dan akan mencoba untuk ngasih live react ada apa saja di ruas jalan ini. Untuk kondisi jalan masih sama ya, dari Panggang tadi sampai ke sini itu jalannya masih condong lurus, sedikit ada kelokan, dan jalannya ini termasuk terobosi gunung.
Nah ini kanan kiri ini gunungnya pada dikeruk semua. Yang mana ini nanti jalannya bisa serata ini, selurus ini ya. Seperti itu. Rantene iso ucul lho. Ora los dadi iki ten ora nyambung. Oh. Apa ya iki mau iki? Wis Wotawati. Ngerti ra Wotawati? Wota dan Wati. Nganu Cuk, Wotawati desa anu ae lho. Ketane kaya neng kerajaan ngono kae. Dadi neng saben omahe tembok-temboke iki kaya tembok alah bata merah ngono ae lho. Kayak desane iki neng tengah-tengah nganu lembah Bengawan Solo Purba. Saiki wis ra ngalir neh, mandeg neng Gajah Mungkur. Ternyata kita sudah sampai di Wotawati dan artinya kita sudah dekat dengan perbatasan Gunung Kidul dengan Wonogiri, yang mana nanti kan tembusnya di Pracimantoro. Wih, apa ini? Tempat istirahat, rest area. Ada topeng pansinya juga di sana. Oh, ternyata ada orang jualan juga. Maksudnya ki ora mati ngono lho. Biasanya gon-gon kaya ngene kan yuk terbengkalai. Ada rest area Giri Subo. Ada masjid, toilet dan makanan-makanan lah. Pokoknya kalian yang sedang perjalanan terus ngantuk, lelah gitu, usahakan langsung mencari tempat istirahat ya, karena memang itu nggak bisa diabaikan. Dan akibatnya sendiri kalau kalian nggak masih ngantuk dan tetap dipaksa untuk jalan ya nanti fatal, bisa microslip. Tahu-tahu tidur tiba-tiba nyangkut di pohon. Janganlah. Nauzubillahi min dzalik. Sepertinya di depan itu adalah perbatasan ya. Kelihatan dari jalannya tiba-tiba berubah. Tiba-tiba satu ruas ini ada dua lajur di kanan kiri dan di tengah ada separator. Untuk markanya masih kuning juga, jadi ini menunjukkan kalau jalan nasional ya, masih sama. Tapi untuk perbatasan atau tugu perbatasannya masih belum kelihatan. Mari kita susuri. Ternyata gak ada apa-apa. Aduh. Biasanya iki nek dalan wis beda kaya kuwi mau, terus ana separatore, lajure luwih jembal. Kuwi iki perbatasan. Kok njuk ana tugune apa lah? Lah ora ono apa-apa iki. Belum bisa dipastikan ya, ini kita sudah masuk wilayah Jawa Tengah atau belum, masih di Gunung Kidul ya. Kecuali nanti ada toko-toko yang biasanya ada alamat gitu di spanduk-spanduk mereka. Mari kita lihat apa itu. SMK Negeri 1 Pracimantoro ya. Sepertinya jalan yang lebar tadi merupakan perbatasan antara Gunung Kidul dan
Jawa Tengah, Wonogiri, tepatnya di Pracimantoro. Dan tadi itu kita habis lewat SMK Negeri 1 Pracimantoro. Sudah kelihatan banget kalau kita sudah melewati atau melompat perbatasan ke wilayah provinsi tetangga. Ya, betul sekali. Dan di depan sana ada lampu merah, yang mana kalau kita belok kiri nanti bisa sampai ke Pasar Pracimantoro. Dan kalau lurus terus nanti kita bisa sampai ke Waduk Gajah Mungkur, yang mana itu nanti sedikit lagi akan masuk ke wilayah Kota Wonogiri. Dan oke, cukup sekian. Dan dari tadi itu kita sudah melewati jeles dari ujung Parangtritis, Gunung Kidul, sampai kita berada di wilayah Jawa Tengah, Wonogiri, Pracimantoro. Oke, sekian dari videonya dan see you next time.